Halo guys, selamat datang di daftar sejarah masih tentang ibu kota Jakarta. Jakarta disebut dengan kota terpadat di Indonesia, namun selain itu, Jakarta juga banyak menyimpan keindahan-keindahan yang menghiasi ibu kota Jakarta dan selain itu juga ibu kota Jakarta mempunyai tempat-tempat bersejarah dan akan selalu membekas di tanah air kita. Dan di kesempatan video ini kita akan membahas tentang sejarah dan asal-usul dibangunnya patung Dirgantara. Yuk, apa sih sejarah dan asal-usul dibangunnya patung Dirgantara? Monumen Patung Dirgantara atau lebih dikenal dengan nama Patung Pancoran adalah salah satu monumen patung yang terdapat di Jakarta. Letak monumen ini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Tepat di depan kompleks perkantoran Wisma Aldiron Dirgantara yang dulunya merupakan markas besar TNI Angkatan Udara. Pada masa 1960-an Presiden Soekarno banyak memberikan gagasan untuk pendirian patung dan monumen di Jakarta. Salah satunya Patung Dirgantara. Patung itu terletak di persimpangan Jalan Gatot Subroto, Jalan Pasar Minggu, dan Jalan Supomo. Sejak lama masyarakat menyebutnya daerah Pancoran, tepatnya Pancoran Pasar Minggu, untuk membedakan dari nama sejenis, Pancoran Glodok. Maka nama Patung Dirgantara lebih populer disebut Patung Pancoran. Patung Dirgantara berbentuk cukup unik karena tiangnya melengkung. Tinggi patung 11 meter dengan berat 11 ton. Bahan patung dari perunggu. Tinggi kaki atau pedestal 27 meter, sementara panjang lengkung 36 meter. Patung itu hadap utara tapi bisa dilihat dari segala arah secara lengkap dari atas ke bawah. Lokasi patung terbilang strategis karena wilayah tersebut merupakan pintu gerbang Jakarta Selatan dari arah lapangan terbang internasional ketika itu, Halim Perdana Kusuma. Uniknya, menurut buku konservasi Patung Dirgantara Pusat Konservasi Cagar Budaya, 2015 secara administratif Patung Dirgantara masuk ke dalam dua wilayah. Bagian bawah pedestalnya masuk wilayah Jakarta Selatan, sementara bagian patungnya masuk wilayah Jakarta Pusat. Patung Dirgantara dibangun pada tahun 1964 sampai tahun 1965 ditujukan untuk penghargaan Angkatan Udara Republik Indonesia dengan cita-cita serta keyakinan mampu menguasai Dirgantara sebagaimana bangsa-bangsa maju di dunia. Markas Besar Angkatan Udara MBAU pernah berlokasi dekat Patung Dirgantara, namun selanjutnya pindah ke Cilangkap. Perancang patung seorang seniman, Edi Sunarso. Ketika itu Presiden Soekarno menghendaki gambaran tentang penerbangan Indonesia. Setelah menggagas, Soekarno mencontohkan dengan tubuhnya bagaimana seharusnya patung tersebut dibuat. Soekarno terinspirasi oleh kosmonot asal Rusia, Yuri Gagarin, yang berhasil ke ruang angkasa. Wajah patung Dirgantara mengambil sosok Gatot Kaca, tokoh wayang paling populer. Sedangkan bentuk tangan patung yang seperti hendak terbang memiliki nilai filosofi agar anak muda memiliki cita-cita setinggi langit. Kepada Edi Sunarso, sebagaimana buku konservasi Patung Dirgantara, Soekarno antara lain berkata, saya mau membuat patung Dirgantara untuk memperingati dan menghormati para pahlawan penerbang Indonesia. Kau tahu kalau bangsa Amerika, bangsa Soviet, bisa bangga pada industri pesawatnya. Indonesia, apa yang bisa kita banggakan? Keberaniannya. Ketika menerima permintaan Soekarno, sebenarnya Edi sempat ragu. Soalnya, ia belum pernah membuat patung dengan bahan perunggu. Kata Soekarno ketika itu, "Hei Di, kamu punya rasa bangga berbangsa dan bernegara tidak? Apa perlu saya menyuruh seniman luar untuk mengerjakan monumen dalam negeri sendiri? Saya tidak mau kau coba-coba, kau harus sanggup." Hal 18. Akhirnya Edi menyanggupi. Tahap pertama, Edi mempresentasikan rancangannya dalam bentuk model dari gipsum di hadapan Presiden Soekarno untuk mendapatkan masukan. Patung model tersebut kemudian ia serahkan kepada Museum Seni Rupa dan Keramik pada 1977 untuk dipamerkan. Patung model Dirgantara beratnya hampir 75 kg dengan ketinggian patung 60 cm atau berskala hampir sepertiga ukuran orang sebenarnya. Patung model itu baru ditemukan kembali setelah 1994 di dalam storage Museum Seni Rupa dan Keramik di kawasan Kota Tua Jakarta. Kondisinya sudah sangat rusak, bahkan ada bagian yang hilang yakni patahan tangan dan sayap. Menurut Chandrian Atahiyat yang pernah menjabat Kepala Balai Konservasi Cagar Budaya DKI Jakarta, patung model Dirgantara sebagai bukti sejarah ini wajib diselamatkan dari ancaman kerusakan yang lebih parah. Ancamannya berupa kerapuhan pada partikel gipsum yang diperkuat kawat. Demikian juga cat minyak yang melapisi seluruh permukaan gipsum mulai rontok akibat kurang senyawa.
Sejak 2014 instansi itu berubah nama menjadi Pusat Konservasi Cagar Budaya DKI Jakarta. Untuk mewujudkan impiannya mendirikan patung Dirgantara, banyak kendala yang ditemui Edi Sunarso. Ketiga kendala itu adalah material, pendanaan, dan situasi politik. Berdasarkan perhitungan teknis, Edi mengajukan 12 juta rupiah untuk biaya pembuatan dan pengiriman ke Jakarta kepada Soekarno. Soekarno pun menyetujui tapi tanpa ada kontrak tertulis atau dokumen perjanjian lain. Setelah itu pemerintah memberi uang muka 5 juta rupiah, secara pribadi Soekarno berjanji akan menyumbang 1 juta rupiah, selebihnya menjadi utang pemerintah. Dengan uang muka dari pemerintah dan modal sendiri itulah, Edi mulai bekerja. Pemasangan patung Dirgantara mengalami kendala karena peristiwa G30S. Setelah itu juga terkatung-katung di studio Edi Sunarso di Yogyakarta. Baru pada Februari tahun 1970 Soekarno kembali menghubungi Edi soal pemasangan patung. Jawab Edi, "Iya Pak. Kalau sudah ada biayanya akan segera kami pasang. Namun saat ini saya sudah tidak mempunyai uang lagi. Hutang saya sampai hari ini belum terbayar. Sampai-sampai rumah saya disegel, karena masih punya utang." Mendengar keterus-terangan Edi, Soekarno menyuruh pembantunya, Gafur, untuk menjualkan mobilnya yang bermerek Buick. Setelah itu seorang staf kepercayaan Soekarno menemui Edi dan menyerahkan uang sebesar Rp1.750.000 untuk biaya transportasi pengangkutan patung dari Yogyakarta ke Jakarta. Masih menurut buku konservasi patung Dirgantara, Soekarno sering menunggui pemasangan patung. Alat yang digunakan cukup sederhana, yakni dengan derek tarikan tangan. Agar mudah, patung tersebut dibagi dalam potongan kecil seberat 80-100 kg. Ketika sampai pengelasan pada bagian pinggang, saya melihat ke bawah banyak orang memenuhi lapangan sekitar monumen, ternyata Soekarno tengah melakukan peninjauan. Padahal kondisi kesehatan Soekarno saat itu sedang sakit dan sudah tinggal di Wisma Yaso, demikian kenang Edi, Hal. 21. Sekarang Wisma Yaso menjadi Museum Satria Mandala di Jalan Gatot Subroto. April tahun 1970 Soekarno yang masih kurang sehat, kembali meninjau proses pemasangan. Rencananya Mei tahun 1970 Soekarno akan meninjau pemasangan patung untuk ketiga kalinya. Sayang tidak terlaksana karena sakit Soekarno semakin serius. Pada tanggal 21 Juni tahun 1970 pagi, ketika Edi sedang berada di puncak patung Dirgantara, terlihat iring-iringan mobil jenazah di bawah monumen. Ternyata itu jenazah Soekarno yang dibawa dari Wisma Yaso menuju Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma yang selanjutnya diberangkatkan menuju Blitar. Edi Sunarso sendiri meninggal pada Senin, tanggal 4 Januari tahun 2016 di Yogyakarta. Pada 2003 pemerintah merencanakan penambahan jalan baru, paralel dengan jalan tol yang ada. Rencana tersebut sudah tentu akan menggusur patung Dirgantara. Dikhawatirkan pula patung Dirgantara akan kehilangan kesan monumental. Apalagi patung Dirgantara belum dinyatakan secara tertulis sebagai cagar budaya, sehingga kurang mendapat perlindungan. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah kemudian menunjuk konsultan untuk merelokasi patung tersebut. Dalam rancangannya, konsultan mengajukan 4 alternatif. Pertama, lokasi monumen tetap, tetapi pedestal ditinggikan. Kedua, lokasi dipindah sebelah selatan perempatan, pedestal ditinggikan. Ketiga, lokasi dipindah ke sudut lahan bekas MBAU, pedestal ditinggikan. Keempat, lokasi dan pedestal tetap, dilakukan penataan lanskap dan lingkungan sekitar. Akhirnya alternatif keempat yang dipilih, sehingga patung Dirgantara masih tetap berada di lokasi asli. Sejak 1970 patung Dirgantara tidak pernah mendapat perawatan yang memadai, tentu saja karena letaknya yang tinggi dan kurangnya tenaga terampil. Akibatnya terjadi penumpukan debu dan kotoran. Belum lagi gas yang menempel pada permukaan patung akibat asap kendaraan, penggaraman, korosi, dan jasad renik pada permukaan. Konservasi patung Dirgantara, termasuk beberapa patung lain, terakhir dilakukan pada September tahun 2014. Didiagnosis kondisi patung sudah sangat kronis karena kena polusi zat-zat berbahaya yang bersifat korosif. Pusat Konservasi Cagar Budaya DKI Jakarta melibatkan pemanjat tebing bersertifikasi untuk melakukan konservasi. Instansi itu merekrut orang-orang yang punya sertifikasi panjat tebing. Sang penggagas dan perancang telah tiada. Namun patung itu tetap akan dikenang sepanjang masa. Pasti banyak yang belum tahu kalau patung tersebut tidak pernah diresmikan oleh pejabat yang berkuasa.
Bahkan pemerintah masih berhutang uang kepada Edi Sunarso. Nah dan itulah guys cerita dan sejarah berdirinya patung Dirgantara yang populer di mata masyarakat yang dinamai patung Pancoran. Dan terima kasih buat kalian yang nonton seputar daftar sejarah dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya.